Operasi justisi penerapan protokol kesehatan di Kota Malang gencar dilakukan. Forum Pimpinan Kepala Daerah atau Forkopimda Kota Malang melakukan operasi dengan menyasar tempat-tempat keramaian. Dalam operasi tersebut, terjaring puluhan warga yang masih belum memakai masker. Razia masker dalam penegakan disiplin protokol kesehatan ini dipimpin oleh Forkopimda, yakni Wali Kota Malang, Kapolresta Malang Kota, Komandan Kodim 0833 Kota Malang, Kepala Kejaksaan serta Kepala Pengadilan Negeri Kota Malang. Operasi yang menyasar tempat keramaian seperti kafe dan restoran ini diawali dengan mengunjungi sebuah kafe di kawasan Jalan Bondowoso, Kota Malang. Hasilnya di tempat baik pengunjung dan pengelola kafe tertib dalam menggunakan masker. Hanya saja Wali Kota mengingatkan kepada pengunjung dan pengelola kafe untuk menerapkan physical distancing atau menjaga jarak. Setelah di Jalan Bondowoso, rombongan Forkopimda melakukan operasi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan gedung Taman Krida Budaya. Di kawasan ini petugas banyak mendapati warga yang tidak mengenakan masker. Warga yang melanggar ini pun diberi sanksi sosial berupa push-up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa operasi ini juga sebagai bentuk sosialisasi kepada warga agar tertib dalam penggunaan masker sebelum denda sebesar Rp100.000 benar-benar dikenakan kepada pelanggar sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2020. Rencananya penerapan denda kepada warga yang tidak menggunakan masker akan dilakukan pada Rabu 16 September 2020, di mana warga yang tidak mengenakan masker akan disanksi administrasi sebanyak Rp100.000. Kita ini kan nanti sebelum diterapkan punishment berupa denda, yang ini sudah selalu diingatkan, bahkan Pak Kapolri sudah membuat kesepakatan bersama dengan Kejagung, ya, dengan Mahkamah Agung, ya, terutama itu tentu menginstruksikan kepada masing-masing. Ya. Maka saat ini kesepakatan bersama bahwa COVID ini tidak boleh kita pandang sebelah mata dengan jalan disiplin. Untuk orang menentukan disiplin yang kelihatan itu kan pakai masker. Hari malam ini masih kita sambil sosialisasi, tolong diviralkan, ya, bahwa kita sudah mulai terapkan. Mulai besok kita sudah melakukan tindakan. Besok kita sudah sidang di tempat, ya. Bagi yang kena, bagi yang tidak pakai masker, maka mau nggak mau kita sudah akan ada sanksi. Bagi mereka tempat usaha yang tidak melakukan protokol COVID, tentu juga akan kita ambil sanksi. Sanksinya di mana? Sementara sesuai dengan peraturan wali. Sampai kapan Pak ini, Mbak? Yuk kita terus menerus, nah, sebelum nanti kita terus menerus kita lakukan. Oke. Pak, sanksi itu pembayaran denda uang, Pak, atau uang? Uang. Kalau misalkan ketika yang benar-benar dengan bawa uang, uang kan ada. Sama dengan lihat baik di Pergub 53 maupun di Perda nomor 2 Gubernur, dan kita secara detail di Perwalnya kan sudah ada. Oke. Dengan lihatlah. Ya. Oke. Mungkin ketika ada penindakan itu Forkopimda turun lagi atau gimana? Itu nanti diatur mekanisme, ya. Mesti tentu nanti mesti menghadirkan dari hari ini kan ada Pak Kajari, ya. Ada pengadilan negeri tadi. Ada negeri, ya. Jadi besok insya Allah jam 3 itu mau launching kendaraan itu, ya. Setelah itu nanti malamnya kita panggil. Ya, tindakan lagi gitu. Oke, tindakan langsung. Simon Alfredo melaporkan. Sementara, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengguna jalan untuk mematuhi protokol kesehatan di era menuju tatanan kehidupan baru, dilaksanakan sidang di tempat operasi penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Dari hasil sementara, terlihat banyak warga masyarakat dan pengendara yang terjaring operasi justisi. Menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2020, dan Peraturan Bupati Malang nomor 20 tahun 2020, dilaksanakan sidang di tempat operasi penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Malang. Operasi ini melibatkan TNI, Polri, Kecamatan Singosari, Satpol PP, Dishub, PMI, dan unsur terkait lainnya dimulai pukul 9 pagi. Kegiatan sidang di tempat ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan COVID-19
yang masih belum dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat dan pengguna jalan. Sampai saat ini, angka peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif di Kabupaten Malang terus bertambah. Per Rabu 16 September 2020 menyentuh angka 851 dan 203 diantaranya dari Kecamatan Singosari. Para petugas yang terdiri dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, PMI, dan unsur lainnya menyusuri pasar, kawasan parkir, pertokoan, fasilitas umum lainnya untuk memastikan warga mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas di fasilitas umum dan pusat keramaian. Sidang di tempat dengan hakim, jaksa penuntut, dan panitera tunggal ini menyidangkan perkara pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yaitu tidak menggunakan masker. Dari hasil operasi penegakan hukum protokol kesehatan ini, dalam waktu tidak begitu lama banyak warga dan pengguna jalan yang terjaring dalam operasi ini, sehingga harus menerima sanksi atas pelanggaran tersebut. Besarnya sanksi mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020, yaitu denda sebesar 100.000 dan atau tergantung keputusan hakim. Dihimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Malang untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, serta menjaga jarak atau physical distancing, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mari bersama-sama untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Operasi justisi dimulai hari Senin. Ya. Ini perintah dari pimpinan, dari Presiden, lanjut ditindaklanjuti oleh seluruh provinsi, seluruh Jawa Timur. Kita melaksanakan justisi 2 minggu yang akan datang. Untuk denda, ya, menurut Peraturan Perbub Nomor 2 2020 untuk denda nanti Pak Hakim yang akan menentukan, ya, 100.000 mungkin. Ya. Dendanya 100.000, Pak. Pak Hakim yang akan menentukan nanti. Pak Hakim itu kan Pak Hakim yang akan menentukan. Pak, kalau batas waktunya sampai kapan ini, Pak? Sampai pandemi ini selesai. Kita laksanakan terus sampai selesai, sampai tidak ada lagi penyebaran COVID di Indonesia. Pak Farid, bagaimana tingkat kedisiplinan warga, Pak? Tingkat kedisiplinan warga di wilayah Singosari saya kira sudah mulai meningkat, ya. Karena kita tiap malam, tiap pagi kita melaksanakan kegiatan pendisiplinan masalah masker, ya. Kira-kira ya sekitar 75% sampai 80% dengan kedisiplinan. Tinggal yang di desa-desa aja yang mungkin yang belum ada. Himbauan aja, Pak Kapolsek, sedikit, Pak. Ya, himbauan kepada masyarakat luas. Wilayah Singosari, saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita disiplin untuk memakai masker. Karena apa? Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Ya, itu. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Batu juga terus menggelar operasi justisi. Operasi justisi ini dilakukan guna menekan penyebaran virus corona di Kota Batu agar jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 tidak terus meningkat. Guna meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai instruksi Presiden, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terus melakukan operasi justisi. Kali ini operasi justisi digelar di Jalan Dewi Sartika, Kota Batu, dengan menerjunkan petugas gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan BPBD Kota Batu. Dalam operasinya, petugas menghentikan pengendara maupun masyarakat yang beraktivitas di luar rumah tidak memakai masker. Salah satu pelanggar operasi justisi mengaku tidak mengerti jika ada operasi justisi karena dirinya jika terus-menerus memakai masker, merasa susah untuk bernafas. Pengawas dan Pengendalian Percepatan Penanganan COVID-19 menjelaskan, operasi justisi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di luar rumah harus memakai masker. Namun hingga saat ini petugas masih dalam sebatas melakukan teguran secara tertulis bagi pelanggar. Sementara operasi justisi memasuki hari ketiga, jumlah pelanggar tidak mengalami kenaikan, bahkan jumlahnya menurun jika dibandingkan hari sebelumnya. Hal ini sebagai bukti tingkat kesadaran masyarakat yang beraktivitas di luar memakai masker meningkat.
kegiatan siang hari ini adalah kegiatan operasi justisi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batu bersama-sama dengan aparat TNI, Polri, Satpol PP, dan BPBD. Untuk kegiatan kali ini memfokuskan bagi orang yang beraktivitas di luar rumah tidak memakai masker sehingga akan ditindak secara tertulis. Jadi tindakan teguran secara tertulis yang dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP. Demikian. Untuk denda sampai sekarang ini belum dilaksanakan, nanti menunggu petunjuk lebih lanjut. Terus gimana tingkat kesadaran masyarakat, meningkat atau menurun? Ya alhamdulillah untuk Kota Batu saat ini kesadaran masyarakat untuk pemakaian masker sudah lumayan tinggi, sehingga tinggal 1-2 yang masih belum memakai masker saat aktivitas di luar. Jadi minim pelanggarannya. Ini pelanggaran. Ya. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memutus rantai penyebaran COVID-19 sekaligus melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Kabupaten Malang melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Karangploso. Diharapkan dengan penyemprotan ini akan diiringi dengan semakin sadarnya masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Malang dengan melibatkan TNI, Satpol PP, PMI, Pemadam Kebakaran, dan DLH Kabupaten Malang. Penyemprotan ini dilakukan di kawasan Girimoyo dan Dusun Ngepeh Karangploso. Penyemprotan ini dilakukan di Jalan Utama Karangploso dan juga di gang-gang perumahan warga. Saat ini di wilayah Kabupaten Malang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 851 dan 51 dari Kecamatan Karangploso, serta jumlah pasien terkonfirmasi positif ini masih akan bertambah setiap harinya apabila protokol kesehatan tidak dipatuhi. Menurut salah seorang warga menjelaskan, upaya penyemprotan ini terus dilakukan di wilayah Karangploso untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, dan upaya ini harus didukung oleh masyarakat luas dengan mematuhi protokol kesehatan. Di lokasi tidak hanya jalan utama yang disemprot, tetapi juga gang-gang kecil perumahan warga menjadi target penyemprotan. Diharapkan dengan kegiatan ini, kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dapat meningkat. Ini penyemprotan COVID ya, untuk menanggulangi COVID yang terpapar pada tahun-tahun ini yang merajalela sampai sekarang. Ini ada program penyemprotan untuk khusus daerah Girimoyo. Berapa orang Pak yang kawasan sini Pak? Nah, Jumlahnya aja? Sementara ini masih cuma tembang dende ya, tapi tetap ada di sini. Kita tetap ada berarti yang masih ada Pak ya? Kita ada beberapa Pak ya? Ada, tapi di sini harus kita tetap mematuhi protokol kesehatan untuk kita pakai masker. Pak, selama ini kalau lihat kepatuhan warga seperti apa nih Pak protokol kesehatan? Selama ini sudah patuh sebenarnya Pak, sudah lama kita giatkan masalah COVID ini, sudah lama kita bentuk seperti itu, tapi sekarang dengan adanya new normal kita dibebaskan, tapi tetap ada 3 yang harus kita lakukan, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tetap berarti sosialisasi dan penyemprotan harus dilakukan Pak ya? Sudah dilakukan, sudah lama Pak. Gitu loh. Harapannya ke depan seperti apa? Nah, harapannya masalah COVID ini cepat selesai loh Pak, gitu loh. Mudah-mudahan bangsa kita itu dijauhkan dengan musibah ini. Iwan Hikmawan melaporkan. Hari Raya Galungan yang jatuh pada hari Rabu, 16 September, tetap dirayakan oleh umat Hindu meskipun di tengah pandemi COVID-19. Di Kota Malang, ratusan umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan dengan menggelar doa bersama di Pura Luhur Dwi Jawarsa. Sembahyang bersama ini menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menjaga jarak dan pembatasan jemaat. Ratusan umat Hindu di Kota Malang pagi tadi berkumpul di Pura Luhur Dwi Jawarsa Buring untuk melakukan ritual persembahyangan peringatan Hari Raya Galungan yang jatuh pada tanggal 16 September. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, namun antusiasme umat tetap tinggi. Ritual persembahyangan Galungan di Pura Luhur Dwi Jawarsa Buring juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Umat yang datang sebelum memasuki areal tempat persembahyangan terlebih dahulu melakukan cuci tangan dan ukur suhu tubuh. Umat yang suhu tubuhnya di bawah 37
diperbolehkan masuk dan mengikuti persembahyangan Hari Raya Galungan. Saat persembahyangan juga tetap menerapkan physical distancing dan memakai masker. I Ketut Sidarta, salah satu pemangku Pura Luhur Dwi Jawarsa Buring, Kota Malang, mengatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 perayaan Galungan tetap dilakukan karena Hari Galungan merupakan hari kemenangan, sehingga sebagai manusia yang diberikan suatu kelebihan berupa akal budi oleh Tuhan, maka harus mempunyai kemampuan berpikir untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Diharapkan dengan peringatan Hari Raya Galungan di tengah pandemi COVID-19 dapat menjaga kedisiplinan dalam memelihara raga dan menjaga kebenaran serta taat pada aturan yang berlaku. Intinya bahwa kita hidup sebagai manusia ini harus diberikan suatu kelebihan, yaitu akal budi, adat bayu sabda hidap, bahwa manusia itu yang dilebihkan itu adalah hidapnya. Hidap itu adalah akal budi. Sementara binatang hanya punya dua, bayu sama sabdanya, bisa bicara, bisa tetap punya tenaga, tapi dia gak punya akal budi. Tumbuh-tumbuhan hanya satu, dia punya bayu saja, tenaga. Oleh karenanya, dengan kelebihan itu kita diharapkan segala sesuatunya itu harus didasarkan pada WWK, kemampuan berpikir yang dialami oleh budi, keluhuran budi itu sendiri. Sehingga menjadi penting kita itu dalam menjaga suatu keseimbangan alam semesta raya ini. Ya. Dalam pandemi COVID ini, kita itu diperingatkan oleh Yang Widi selalu harus disiplin. Disiplin itulah salah satu bagian daripada satya itu tadi. Satya erdaya, paling tidak jujur pada diri kita sendiri. Jujur pada diri kita sendiri selalu memelihara raga ini. Karena raga ini adalah merupakan wadah, ya sebutkan buana alit. Buana alit itu kalau ini miniatur Buana Agung. Nah, kalau di sini Brahmuana Alit, alam kecil, alam besar. Ya, alam kecil, alam besar. Jika alam kecil dan alam besar ini bisa dengan baik, maka akan terjadi suatu keselarasan keseimbangan yang akan membuat menjadi serasi semuanya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu membuat langkah serius untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan hidup masyarakatnya. Rencana ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan untuk warganya. Kabar gembira bagi warga Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Malang. Per 1 Oktober 2020 ini, seluruh warga Kota Batu yang belum ikut BPJS Kesehatan akan menjadi peserta BPJS Kesehatan semua. Namun sampai saat ini masih sekitar 70 warga Kota Batu yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dan sisanya sebanyak 14.000 warga Kota Batu masih belum terdaftar BPJS Kesehatan. Kesepakatan antara Pemkot Batu dan BPJS Kesehatan ini diikuti oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Asisten 1 Bambang Kuncoro, BPJS Kesehatan Malang Diana Dina, Kepala Rumah Sakit di Kota Batu, DPRD, dan undangan lainnya. Kadinkes Kota Batu mengatakan bahwa di tahun 2020 ini, Pemkot masih memiliki deposit yang cukup di BPJS Kesehatan dan dibutuhkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah untuk mendaftarkan 14.000 orang warga Kota Batu yang saat ini masih belum terdaftar di BPJS. Langkah Pemkot Batu untuk mendaftarkan seluruh warga Kota Batu sebagai peserta BPJS Kesehatan ini diapresiasi dan didukung oleh DPRD Kota Batu yang diwakili oleh Ketua Komisi C. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batu juga menginstruksikan kepada SOPD terkait agar segera merealisasikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, agar warga Kota Batu semuanya tercover sebagai peserta BPJS Kesehatan, sehingga kualitas kesehatan dan hidup warga Kota Batu bisa terjamin. Kita ini alhamdulillah dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian dengan DPRD dan BPJS Kesehatan sudah rapat beberapa kali untuk UHC. Jadi Universal Health Coverage.
Jadi semua penduduk Kota Batu bisa di-cover kesehatannya. Nah, insya Allah ini per 1 Oktober sudah bisa dimulai. Nah, ketika itu sudah dimulai, insya Allah ya mudah-mudahanlah semua sehat, tetapi ketika ada hal-hal yang harus dibantu bisa sudah tidak usah bingung lagi gitu. Saat ini sudah berapa persen Ibu warga Kota Batu yang 77. Alhamdulillah sudah 77%. Jadi tinggal 33% itu nanti yang akan ditambahi untuk dijadikan 100%. Istilahnya tinggal dipindah bukukan saja. Ketika administrasi semua sudah beres, tinggal dialihkan saja. Anggaran yang dibutuhkan berapa sih, Bu? Wah, itu untuk sampai dengan Desember. Untuk sampai Desember 3 bulan ini aja. Nah, tahun berikutnya ini yang mau direncanakan APBD RAPBD yang sekarang ini sedang mau dilakukan untuk tahun 2021. Ini berdasarkan data yang ada, verifikasi antara Dispenduk Capil dengan data yang di BPJS dengan situasi kondisi di lapangan ini semua disamakan, diverifikasi. Kemudian bantuan dari nasional, ya dari pusat, bantuan dari provinsi, bantuan dari daerah, itu kemudian didata jadikan satu, sehingga kekurangannya terus ada yang mandiri. Nah, ini semua data ini terutama lengkap ada di BPJS Kesehatan. Nah, ketika dikonfirmasi verifikasi dipadankan dengan Dispenduk Capil, dapat 33% yang belum. Nah, ini kemudian kita hitung ternyata dana cukainya itu, cukai rokok, pajak rokok itu cukup, bahkan lebih. Nah, itu kemudian atas pembicaraan dengan DPRD, kemudian disetujui. Nah, periksa. Nah, kerjanya Yanto Yanjung melaporkan.